Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khalif Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengganti kompresor AC tanpa membuang isi freonnya, teman-teman. Dan nanti freon akan kita gunakan lagi untuk mengisi AC tersebut ya. Sebenarnya teknik ini sudah lama kita gunakan. Cuman waktu itu kita belum aktif di YouTube. Kita belum Eee, memiliki ide untuk membuat sebuah konten yang berhubungan dengan penggantian kompresor tanpa membuang isi freonnya, teman-teman. Jadi pada waktu itu ide ini muncul ketika kita melakukan perbaikan sebuah AC di tempat konsumen kami. AC tersebut mengalami kerusakan pada kompresornya, itu kompresornya short. Setelah kita lihat-lihat dari segi kondensor dan bodinya ternyata lumayan masih layak pakai. Jadi kita tawarkan untuk mengganti kompresornya dengan yang baru. Oke, penasaran seperti apa teknik dan caranya? Kita simak videonya sampai habis dan jangan sampai di-skip ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, yuk kita subscribe terlebih dahulu ya, biar kita tambah semangat membuat konten-konten baru atau tutorial yang berhubungan dengan sebuah sistem pendingin atau tutorial cara memperbaiki TV, kulkas, dan lain-lain. Oke, kita simak videonya sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Anggap saja ini adalah satu unit AC yang akan kita ganti kompresornya, dan di dalam AC tersebut masih ada freonnya ya. Hanya saja kompresornya sudah tidak bekerja atau press balik atau overload atau apalah intinya. Intinya kerusakan pada kompresornya. Jadi untuk mengeluarkan freon atau menguras freon, memindahkannya ke dalam tabung tanpa membuang. Itu kita membutuhkan beberapa peralatan yang akan kita gunakan nanti teman-teman. Jadi pastikan di dalam kondensor atau di dalam outdoor tersebut masih ada freonnya ya, dan tidak ada kebocoran karena disebabkan mati kompresor. Oke, langkah yang pertama, peralatan yang pertama yang akan kita siapkan untuk melakukan atau membantu pekerjaan kita pada tahap pengurasan freon, yaitu satu buah analyzer. Kenapa harus pakai analyzer? Ya, karena di sini agar kita bisa mengetahui ya, di dalam AC tersebut masih ada sisa freonnya atau enggak nanti setelah kita lakukan tahap-tahap pengurasan ya. Jadi untuk mengindikasikan atau untuk mengecek sisa freon yang masih ada di dalam AC tersebut. Dan untuk peralatan yang kedua yaitu kita siapkan satu buah tabung freon yang kosong. Kalian harus pastikan tabung freon itu yang bisa diisi ulang atau bisa di recharge atau jadi untuk tabung seperti R22 ini refrigeran itu tabungnya masih bisa diisi ulang ya, berbeda dengan R410. Tabung yang R410 itu nggak bisa dipakai diisi ulang. Ya, sediakan satu buah atau dua buah tabung ya. Kenapa harus dua buah? Ya karena di sini nanti apabila tabung ini sudah panas, itu sudah susah, tidak mau masuk lagi freonnya ya. Jadi kita harus menggunakan tabung yang masih isinya sedikit teman-teman ya. Lalu untuk yang peralatan yang ketiga yang akan kita gunakan yaitu satu buah kompresor teman-teman. Kompresor ini berfungsi nanti untuk menghisap freon yang ada di dalam kompresor AC tersebut atau di dalam outdoor AC tersebut. Di sini kita menggunakan kompresor kulkas cabutan, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kompresor yang akan digunakan untuk mengganti.
Namun di sini kita lebih afdol menggunakan kompresor kulkas ya. Oke, untuk kompresor kulkas ini nanti akan kita beri pentil di bagian pipa high press atau pipa tekanan tinggi dan pipa suction atau pipa distal pengisian ya. Lalu untuk pipa yang satunya lagi ini nanti kita buntukan agar ketika kita mengeluarkan freon tidak bablas langsung lewat pipa suction. Dan setelah peralatan kelengkapannya sudah terkumpul, langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita membuka tutup nipple bagian pengisian di outdoor AC tersebut ya. Buka tutupnya, tutup nipple-nya, lalu kalian kencangkan atau tutup baut L yang ada di dalam penutup nipple tersebut ya. Dan kalian juga harus melepaskan tutup pentil pengisiannya ya di bagian outdoornya di situ. Setelah kalian tutup, lalu kalian hubungkan analyzer selang warna biru itu ke bagian pipa pengisian ya teman-teman. Bagian pipa pengisian untuk AC atau outdoornya. Dan untuk pipa warna kuning ini teman-teman bisa sambungkan ke bagian pipa pengisian kompresor kulkasnya atau kompresor yang akan digunakan untuk menghisap freonnya. Pastikan pipa salah satu dari 3 pipa ini atau 2 pipa ini yang ada di kompresor kulkas itu sudah kalian tutup atau buntukan ya. Karena apabila tidak nanti ketika kalian membuka keran di analisernya freonnya akan keluar lewat pipa yang satunya ini teman-teman ya. Jadi setelah tahap itu selesai, di situ masih ada satu pipa di bagian kompresor kulkasnya yaitu pipa high press. Untuk pipa high press teman-teman bisa sambungkan dengan selang analiser warna merah langsung ke tabung freonnya teman-teman ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat gambar setelah ini ya. Kurang lebih seperti ini sudah terhubung. Jadi setelah itu teman-teman bisa nyalakan kompresor kulkasnya teman-teman. Dan perlu kalian perhatikan ya, karena ini kompresor kulkas itu gampang mudah sekali overload saat teman-teman membuka keran dari analiser atau freonnya, teman-teman harus membukanya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya, agar nanti kompresornya tidak overload. Karena ini kompresor kulkas bukan kompresor AC ya teman-teman. Kita gunakan kompresor kulkas bekas, kulkas 2 pintu teman-teman. Nah di sini. Dan jangan lupa untuk tabung freonnya juga harus teman-teman buka ya. Syukur-syukur tabung freon tersebut sudah dalam keadaan vakum, jadi nanti tidak ada udara yang tercampur di dalam freon tersebut ya. Pada posisi pertama kita buka, nih teman-teman ya, perhatikan di sini untuk nipple high press di bagian outdoor itu posisinya masih terbuka teman-teman ya. Jadi yang ditutup hanya nipple kunci L di bagian pengisian saja. Ini bertujuan agar oli yang ada di bagian kompresor tidak masuk terbawa ke freonnya ya. Jadi sedikit demi sedikit teman-teman masukin ke dalam tabung freon itu dengan cara menyalakan kompresornya ya. Otomatis nanti di analiser ini untuk pertama kali membuka nipple ini otomatis di posisi tekanannya di posisi sekitar kurang lebih 140-an ya untuk R22 ya, sekitar 120 ya. Nanti akan berkurang perlahan, pelan akan berkurang. Kalian perhatikan jarum yang ada di analiser, apabila posisi jarum tersebut sudah menurun di posisi min, itu berarti di dalam
odor tersebut freonnya sudah terkuras habis ya. Jadi langkah-langkahnya yaitu teman-teman karena ini menggunakan kompresor kulkas, teman-teman jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru cepat biar cepat habis. Dan di sini perlu diperhatikan lagi untuk lebih amannya pipa yang warna merah ini atau pipa untuk selang analiser warna merah lebih baik teman-teman gunakan dengan ganti dengan pipa tembaga ya, lebih aman lagi karena di sini nanti selang ini takutnya kena tekanan tinggi nanti pecah selangnya juga. Tapi kalau memang kualitas selangnya bagus ya nggak masalah lah. Kalian perhatikan analisernya, buka tutup ya, jangan sampai di los karena ini menggunakan kompresor kulkas bukan menggunakan kompresor AC. Kalau menggunakan kompresor AC itu mungkin bisa ya. Cuman saya sudah meneliti kalau kita menggunakan kompresor AC itu masih ada sisa setelah langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, kondisi jarum analiser sudah di posisi min, itu pertanda kalau AC-nya sudah tidak ada freonnya. Jadi sebelum kalian mencabut kompresornya, pastikan semua keran-keran ini atau tuas-tuasnya sudah tertutup semua ya, biar nanti tidak balik freonnya. Di sini setelah tertutup, teman-teman bisa mencabutnya kompresor kulkas tersebut ya. Proses ini mungkin memakan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit teman-teman rata-rata. Dan untuk freon tersebut nantinya bisa digunakan lagi setelah teman-teman mengganti kompresornya yang baru. Di sini di samping menghemat biaya juga kita mengikuti standar operasional ya. Oke, itu adalah ilmu dari pengalaman saya sendiri dan saya pun tidak meniru atau mencontoh orang lain. Bila kalian ingin menggunakan tutorial yang saya bagikan ini, ya silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang punya pengalaman menarik lainnya, silahkan di-share di kolom komentar ya. Barangkali nanti teman-teman juga ikut menonton tutorialnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.